warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Mukti Ratnawati. Saya mahasiswa PPG Daljab tahap 2 LPTK Universitas Negeri Surabaya, Prodi Teknik Ketenagalistrikan. NIM saya 2000103922413034. Hari ini Rabu tanggal 18 Agustus 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja. Bersama ini saya akan menyajikan video pembelajaran dengan materi pokok komponen instalasi penerangan listrik satu fasa pada mapel instalasi penerangan listrik kelas 11 TITL semester Gasal 2021. Semoga tayangan video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana aku dibesarkan, cerdaskan kehidupan bangsa. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Ketemu lagi dengan Bu Titis di mata pelajaran instalasi penerangan listrik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas Mas Aditya Wisnu Ramadan memimpin berdoa seperti biasanya. Monggo Mas Aditya, Ibu persilahkan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Tetap selalu semangat ya, meskipun kita belajarnya hampir 2 tahun kita belajar di suasana pandemi, tidak mengurangi rasa semangat belajar kita. Materi hari ini kita masih di komponen ya, komponen instalasi penerangan listrik satu fas. Minggu yang lalu kita membahas tentang PUIL ya, persyaratan umum instalasi listrik satu fasa ya. Untuk penilaian ya, untuk penilaian Ibu penilaian secara pengetahuan, secara sikap, dan secara psikomotorik. Kalian sudah mengisi absen di grup WhatsApp? Sudah, Bu. Ya, sambil Ibu absen juga ya di sini ya. Adit, ada Adit? Adit ya? Ada, Bu. Ya. Ajeng? Ada, Bu. Ya, ada. Andri? Ada, Bu. Ada. Dava? Ada, Bu. Ada. Eriki? Ada, Bu. Esa? Hadir, Bu. Fajri? Hadir, Bu. Hadir. Feby? Ada, Bu. Terus Keiza? Ada, Bu. Hadir. Muhammad Alfian? Ada ya? Ya. Restu? Ada, Bu. Ada. Tegar? Ada, Bu. Sakif? Wonten, Bu. Terus Zulian? Ada, Bu. Izin share screen ya, share screen untuk materi hari ini. Komponen instalasi penerangan semester Gasal ya, kelas 11. Kompetensi dasarnya memahami instalasi penerangan listrik satu fasa sesuai PUIL. Di KDF keterampilannya menerapkan instalasi penerangan listrik satu fasa sesuai PUIL. Terus untuk tujuan pembelajaran ya, di KD pengetahuan
Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menerangkan komponen instalasi penerangan satu fasa dengan baik dan benar. Melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa mampu menganalisis fungsi komponen instalasi penerangan listrik satu fasa dengan baik dan benar. Melalui kegiatan diskusi, pada permasalahan yang ditampilkan guru, siswa mampu membandingkan penggunaan salah satu komponen stop kontak pada instalasi listrik penerangan satu fasa. Terus di KD keterampilan, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menunjukkan keberfungsian komponen instalasi penerangan listrik satu fasa dengan baik dan benar. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengatasi ketidakfungsian komponen instalasi penerangan satu fasa dengan baik dan benar. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menentukan penggunaan komponen instalasi penerangan listrik satu fasa dengan baik dan benar. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu masih menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti Ibu akan menampilkan suatu permasalahan, gitu ya. Seperti biasa, nanti kalian menganalisis sesuai dengan kelompoknya. Ini Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok 1 ada Mbak Ajeng, Mas Aditya, Mas Julian, Mas Keza, dan Mas Tegar. Kelompok 2 ada Mbak Feby, Mas Noval, Mas Fajri, Mas Sakif, dan Mas Eriki. Kelompok 3 ada Mas Andri, Mas Restu, Mas Alfian, Mas Dava, dan Mas Esa. Untuk selanjutnya ya, ini permasalahan yang Ibu angkat. Apa penyebab jika kedua lubang pada stop kontak terdapat strumnya? Ya, tampilkan video dulu sebentar, nanti kalian menyimak videonya, terus nanti sesuai dengan kelompok menganalisis. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyebab netral di stop kontak ada strumnya. Jadi pernah nggak kalian ketika lagi menggunakan stop kontak ini disambungkan ke alat elektroniknya tidak menyala. Terus ketika kita tes pen, dua lubang ini, fasa dan netral ini ada nyala dua-duanya. Sesuai dengan kelompoknya, dianalisis. Ada yang sudah selesai? Monggo, dari kelompok 1, ada yang sudah? Ya, Bu. Oh iya, Mbak Ajeng ya, dari kelompok 1 ya. Silakan Mbak Ajeng hasil diskusi dengan teman-temannya. Karena ada konslet dalam rangkaian. Terus yang kelompok 2 sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah. Mbak Feby mewakili kelompok 2. Silakan Mbak Feby. Ya. Karena pada saat pemasangan awal instalasi kurang baik. Terus dari kelompok 3. Adanya kabel yang putus di tengah rangkaian, Bu. Terima kasih dari masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita simak lagi penjelasan dari video. Di sini ada aliran tegangan ya, atau aliran strumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, untuk aliran strumnya bisa dilihat dengan warna merah. Lihat, dari MCB sini, masuknya ke saklar, dan ke lampu, dan ke netral. Dan lampunya menyala. Di sini juga sama, yang sebelah kanan, dari MCB masuk ke saklar, dan ke lampu pun menyala, dan ke netral. Nah, di sini ada satu buah stop kontak. Nah, ketika stop kontak standby ini
yang dari MCB untuk aliran tegangannya atau aliran strumnya hanya satu aja yang masuk ya, karena ini adalah kabel fasa. Maka alirannya hanya satu aja. Di sini tidak akan mengalir tegangan ke netral karena di sini tidak ada beban. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ketika kita menyalakan elektronik tidak bisa menyala? Dan ketika kita mencoba pakai tespen, dua-duanya menyala seperti yang sudah saya tadi perlihatkan. Nah, penyebabnya yaitu ada kabel netral yang terputus. Pengen bukti? Lihat. Jadi di sini saya akan coba untuk memutuskan kabel netral di arah sini. Lihat. Di arah sini ya. Saya akan coba putus. 321. Nah, lihat. Di sini untuk kabel netralnya saya putus, maka otomatis untuk lampu yang kedua ini akan mati karena tidak ada aliran masuk ke netral. Nah, jadi ketika stop kontaknya ini di tespen, maka akan dua-duanya menyala. Kenapa bisa menyala? Lihat untuk aliran setrumnya atau aliran tegangannya. Jadi dari MCB sini, lihat dari MCB masuk aliran ke sini kanan, masuk ke saklar, lihat, masuk ke lampu, masuk ke, nah dari lampu kan ini ada keluarannya nih. Keluarannya masuk setrumnya ke yang netral sini. Terus yang dari MCB masuk ke sampingnya ini yang pasang ini. Sehingga ketika kita tespen dua-duanya akan menyala. Karena di sini ada yang putus netralnya salah satu. Oke, paham sampai sini? Jadi lihat aja untuk aliran tegangannya ya. Maka di sini untuk elektronik apapun tidak akan bisa dinyalakan. Karena ada terjadi putus netralnya di sini. Nah, jadi gitu. Sempat ada pertanyaan juga, kenapa di lampu ini untuk setrumnya ngalir ke sini? Ini kan untuk lampu ini adalah beban ya. Beban itu sudah tersambung ya. Sudah tersambung, maka ketika saklarnya ini tetap on, akan mengalir ke lampu sini ya, ke dalam sini, dan akan mengeluarkan setrum juga ke stop kontak yang sini. Hingga stop kontaknya akan menyala dua-duanya. Atau bisa disebut netralnya juga menyala istilahnya mah. Oke. Baik, sekarang saya akan coba diputuskannya di sini nih. Untuk si netralnya. Apa yang terjadi, lihat. Nah, jadi untuk aliran tegangannya bisa kita lihat ketika netralnya putus di sini, maka untuk yang aliran dari MCB sini masuk ke saklar, masuk ke lampu satu, maka lampu satunya mati karena di sini tertahan karena terputus tadi. Begitupun juga sama untuk yang saklar kedua, masuk alirannya ke sini, ke saklar, terus ke lampu. Dari lampu mengeluarkan tegangan langsung dan terpotong di yang putus tadi netralnya, maka lampunya dua-duanya mati. Nah, karena netral ini putus, maka aliran tegangan yang dari lampu ini akan otomatis mengalir ke stop kontak ini yang netralnya. Sehingga ketika kita menggunakan tespen, maka untuk tespennya akan dua-duanya menyala karena mengeluarkan tegangan yang dari lampu tadi ini. Ya, Ibu nanti ada menayangkan satu video lagi terkait materi. Silakan kalian simak. Share screen. Terlihat Bu. Terlihat Sudah, ya. Bu. Silakan disimak.
Udah disimak ya tadi video dari Bu Titis? Tadi videonya tentang apa ya? Yang menyimak? Halo? Tadi videonya tentang apa yang kedua? Fungsi-fungsi komponen. Fungsi-fungsi komponen. Komponennya ada apa aja ya? Mas Alfian? Tadi komponennya apa aja yang di video? Mas Alfian? Halo? Lampu. Lampu. Mas Adit, yang di video tadi komponennya selain lampu? MCB, MCB. Mas Esa? Fitting. Lampu. Fitting lampu. Mbak Feby? Tadi ada apa aja di video? Komponen apa? Kabel. Kabel. Komponen instalasi penerangan listrik. Ada kWh meter, ada MCB, ada kabel, ada saklar, ada stop kontak, ada fitting, ada lampu, klem, roset, pipa, dan T-dus. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari kWh meter. Di rumah kalian ada kWh meter apa tidak? Ada, Bu. Ada. Yang prabayar apa yang pasca bayar? Prabayar. Prabayar. Masih ada yang pakai pasca bayar? Ada? Ada, Bu. Ada, ya. Ada, Bu. Nah, ini Ibu juga punya ini, ya. Ini yang ini yang pasca bayar. Jadi kalian di rumah menggunakan bebannya dulu selama 1 bulan, terus nanti baru bayar, ya. Kalau yang pasca bayar yang seperti ini, ya, itu menghitung jumlah yang kita bayarkan itu berdasarkan putaran piringan, ya. Di sini kita menggunakan putaran piringan. Tapi semakin dengan majunya teknologi, yang kWh meter pasca bayar ya, yang seperti ini ya, yang seperti ini itu sudah beralih ke yang prabayar. Yang prabayar itu yang pakai apa? Pulsa listrik. Pakai pulsa listrik, iya, yang pakai pulsa listrik, yang seperti ini nih, ya, yang seperti ini, yang seperti ini, ya, ini yang prabayar. Jadi kalian beli pulsanya, nanti bisa mengkira-kira dalam 1 bulan berapa pengeluarannya. Untuk komponen yang kedua, MCB, ada yang tahu kepanjangannya MCB? Miniatur circuit breaker. Ya, miniatur circuit breaker. Miniatur berarti kecil ya. Sirkuit rangkaian, breaker berarti pemutus ya. Bentuknya yang seperti apa? Tadi di tayangan video ada. Bu Guru bawa yang asli ya. Nih, ya seperti ini nih. Miniatur circuit breaker ya. Nih. Miniatur circuit breaker. Ini di rumah kalian ada. Komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga apa? Kabel ya. Tadi Mbak Feby menyebut kabel, iya. Tanpa kabel arus dan listrik tidak bisa teralirkan. Terus tipe kawatnya ada apa? Kawat tunggal dan serabut. Yang bagaimana sih Bu kabel itu? Ya ini Bu Guru bawa yang kabel tipe NYA ya, tipe NYA. Kalau tipe NYA itu yang kawatnya tunggal ya, kawatnya tunggal. Nih seperti ini, kawatnya tunggal. Nah, terus kabel yang NYAF seperti apa Bu Guru? Yang NYAF itu tipe kabel serabut. Yang serabutnya banyak ya. Serabutnya banyak. Nih yang serabutnya banyak ya. Ini mungkin kelihatan apa enggak ini ya. Nih, serabutnya banyak. Nih. Ya, kalau tadi tunggal, kalau ini serabutnya banyak kecil-kecil. Kalau yang NYY dan NYAM yang seperti apa, Bu? Kalau NYY dan NYM itu yang isolasinya double, ya. Contohnya yang seperti ini, ya. Ini kan kabel ini ya, ini kabel NYAF, ya. Tapi dia terisolasi lagi. Kebetulan ini Bu Guru yang bawa yang isi 4, ya. Yang bawa isi 4. Ini ada warna merah, kuning, hitam, dan biru. Biru. Ya, biru ya. Merah, kuning, hitam, biru. Ini kabel yang ini yang masih berpatokan dengan PUIL 2000. Kalau
RST, merah, kuning, hitam, biru. Kalau yang dipasang di rumah kalian ya, netralnya mesti warnanya biru. Lah fasanya Bu, di rumah saya fasanya kok pakai kuning, ya nggak apa-apa. Pakai merah, ya nggak apa-apa. Pakai hitam, ya nggak apa-apa. Karena di rumah kalian kan instalasi penerangan satu fasa. Ya. Ini masih mengacu yang puil 2000 ya. Nah untuk ground, kalau ground itu sudah ditentukan. Kalau ground itu warnanya, ya warnanya kalau ground itu warnanya kuning, tapi ada lerek hijaunya, ya kuning lerek hijau atau kuning loreng hijau. Terus kalau pakai puil yang 2011 ya, puil yang terbaru 2011 untuk kabel fasa RST-nya itu sudah terbedakan lagi ya warnanya. Ya, kalau puil 2011 itu fasa R pakai hitam, S-nya pakai abu-abu, T-nya pakai coklat. Nih. Lah terus untuk netralnya tetap pakai warna biru. Groundnya sama, pakai warna kuning loreng hijau. Komponen yang selanjutnya adalah saklar ya. Fungsi saklar sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Saklar itu jenisnya banyak, ada saklar tunggal, saklar seri, saklar kelompok, tukar, silang, dwi kutub, dan kutub 3. Yang Bu Guru bawa di sini itu ada saklar, ini saklar seri atau deret ya. Nih, saklar seri atau deret ya, ada 2. Nih ya, nih saklar seri atau deret. Gitu ya. Ada yang menyebutnya saklar deret, ada yang menyebutnya saklar seri, sama aja. Fungsinya bisa menyalakan secara bersamaan dan mematikan secara bersamaan, atau menyalakan secara bergantian atau mematikan secara bergantian. Di rumah kalian ada saklar deret yang seperti ini? Ataupun beda jenis? Ada ya, otomatis ada. Nah, ini saklar deret. Kalau saklar tunggal itu cuma satu aja untuk menyalakan satu buah lampu. Ya, nih saklar tunggal. Ininya satu tuasnya. Ini saklar tunggal. Ada di rumah kalian? Ada. Nah, di rumah Bu Guru juga ada ya. Terus ada saklar hotel nih, saklar hotel atau saklar tukar ya. Seperti ini. Kenapa disebut saklar hotel atau saklar tukar? Karena sering digunakan di hotel ya, untuk menyalakan lampu dari 2 tempat. Untuk yang selanjutnya ada stop kontak ya, stop kontak. Nih, wujud stop kontak yang seperti ini ya. Stop kontak ya. Stop kontak. Ya. Fasa netral. Lah, groundnya di mana, Bu? Untuk stop kontak, groundnya itu yang di samping nih, ya. Tipenya ada inbow dan outbow, ya. Yang Ibu bawa ini tipe inbow karena dia ditanam di dalam tembok. Kalau yang outbow itu berarti di luar tembok atau di luar permukaan, begitu ya. Ini yang stop kontak. Terus yang selanjutnya, komponen selanjutnya adalah fitting, ya. Fitting, nih fitting, ya. Fungsinya sebagai dudukan lampu, ya. Konstruksinya, boleh untuk membedakan ketika kita memasang kabel fasa dan netralnya bagaimana. Kabel fasa itu dipasang yang ini kan ada kayak lidah ya, nih kayak lidah nih, yang ini, yang memanjang itu untuk kabel fasa, ya. Terus yang sebelahnya untuk netral. Ya. Terus fungsi lampu itu fungsinya sebagai penerangan. Ini kebetulan yang Ibu bawa ya adalah yang jenis lampu pijar ya. Lampu pijar. Karena ada lampu pijar, lampu TL, lampu LED ya. Terus yang selanjutnya klem yang seperti apa? Ya, fungsi klem sebagai penahan pipa agar tidak jatuh ketika kita memasang. Klem wujudnya seperti ini ya. Nih klem ya. Untuk menahan pipa. Ini ada pipa ya, kita pasang ya. Ini biasanya, nah ini untuk pemasangan
instalasi penerangan di luar permukaan atau di roset ya, roset yang seperti apa roset? Roset itu yang seperti ini roset ya. Ini sebagai dudukan untuk memasang fitting kalau rumahnya yang model lama ya. Jadi di seperti ini. Ya, nih kayak gini. Tuh. Terus pipa, tadi pipa ini ya, pipa. Ya, fungsinya sebagai pelindung kabel. Tedus itu yang seperti apa? Tedus itu yang seperti ini. Ini yang Ibu bawa yang cabang 3. Ada cabang 3, ada cabang 2, ada cabang 4 ya. Ini ada tutup tedusnya nih. Nah, jadi kalau kita mau membuat titik percabangan dalam instalasi penerangan ya, dan instalasi penerangan untuk menyabangkan misalnya ini ke lampu, ini ke saklar, ini ke stop kontak ya, gunakan tedus. Ini sudah nge-share materi di WhatsApp ya. Jadi nanti sambil di download, nanti sambil dipelajari kembali. Ya. Untuk terkait dengan komponen dan fungsinya ya, fungsi dari tiap komponen, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa ini? Mas Dava, ya Mas Dava. Bagaimana Mas Dava? Bagaimana cara menentukan besar MCB yang digunakan di rumah, Bu? Bagaimana cara menentukan besar MCB yang digunakan di rumah ya? Kita harus lihat dulu berapa daya yang digunakan di rumah kita ya. Kalau daya yang digunakan di rumah kita 450 misalnya ya. Tegangan yang masuk itu 220. Rumus mencari arusnya ya, daya dibagi tegangan I sama dengan P dibagi V ya. P-nya adalah daya 450 VA dan tegangannya adalah 220 volt ya. Nanti ketemu arusnya berapa? Sekitar 2, sekian. Makanya MCB yang digunakan di rumah adalah yang 2 ampere ya, yang 2 ampere. Contoh nih, kebetulan Ibu ada yang 2 ampere ya, ini ya. Kalau untuk mengetahui besarnya MCB itu kalian bisa melihat di ini nih, notif C2. Kalau C2 berarti dia kapasitas MCB-nya adalah 2 ampere. Mengerjakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Untuk linknya sudah Ibu share di grup WhatsApp ya. Ibu pakai aplikasi Live Worksheet ya. Jadi nanti langsung secara online kalian mengerjakan ya. Itu di https www.liveworksheet.com ya. Nanti silakan diakses, diklik saja. Ibu tadi sudah nge-share di WhatsApp. Silakan dibuka WhatsApp grupnya, sudah Ibu share di sana. Begitu ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan live worksheet seperti biasa ya, nanti ada evaluasi pembelajaran dan link untuk evaluasi pembelajaran yang ini ya, bit.ly ini sudah Ibu share juga di grup WhatsApp. Begitu ya. Silakan dikerjakan dulu live worksheet-nya. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh bertanya ke Ibu cara mengaksesnya. Begitu nggih? Sudah, Bu. Ya. Ini ya tampilan live worksheet-nya ya. Ini untuk lembar kerja peserta didiknya. Di sini ditulis nama ya, nama kalian. Nama panjang, kelasnya 11 TITL ya. Nanti kalau yang sudah boleh hasilnya di-share di grup WhatsApp, nggak apa-apa. Kalian bisa langsung mengetahui hasilnya, dapat berapa. Ya, lembar kerja peserta didik ini ya. Ini tinggal memasangkan saja. Ini ada MCB, kalian tinggal memasangkan bagian-bagian MCB. Terus yang kedua adalah menarik garis pada kotak ya, sesuai dengan jawaban yang benar. Kalau sudah terisi semuanya, kalian klik finish. Ya, ini klik finish di sini. Nanti kalau ada pilihan kirim ke email Ibu ya. Untuk email sudah Ibu kirim di grup WhatsApp juga. Ya. Coba Ibu cek dulu. Nah, Ibu sambil ngecek ada yang sudah mengerjakan belum. Nah ini Aditya ya. Aditya sudah keluar nih, Mas Adit nilainya langsung keluar dapat 6,7 ya. Mas Alfian 7,8, yang selanjutnya masih baru 2 nih. Yang lain silakan menyusul yang 14
12 orang nanti bisa langsung terdeteksi. Mbak Ajeng sudah ini keluar, Mbak Ajeng ya. Mas Andri sudah, Mas Dava nih, Mas Dava dapat 10. Terima kasih Mas Dava. Yo, yang lain. Udah, Bu. Udah, bentar. Mbak Febi di refresh dulu. Sudah, Bu. Ya, ini udah keluar. Mbak Febi dapat 10. Selamat. Mas Esa dapat 10 juga. Ini udah masuk nilainya. Ya, Mas Restu sudah masuk. Dapat 7,8. Selamat Mas Restu. Nah, ini Mas Eriki sudah. Mas Keiza sudah. Selamat dapat 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Iya, 14. Sudah semua ya? Nih Masul baru masuk nih. Masul. Terima kasih yang sudah mengisi lembar kerja peserta didik ya. Jadi ini lembar kerja ini kaitannya dengan tadi materi yang disampaikan Ibu ya. Ada beberapa komponen, terus ini untuk mengukur ya sejauh mana kalian memahami penjelasan. Untuk selanjutnya ya, ini sudah masuk semua nilainya, sudah masuk semua. Bu Guru minimize ya dan stop sharing. Silahkan sambil mengerjakan soal evaluasi pembelajaran ya. Sambil mengerjakan evaluasi pembelajaran. Linknya sudah Ibu share ya. Oh, sebelum itu sambil mengerjakan, ada yang mau memberi review terkait pembelajaran hari ini? Silakan. Sebelum mengerjakan soal evaluasi. Saya mau review. Oh iya, Mas Aditya, silakan. Reviewnya apa? Materi komponen pada pembelajaran hari ini, tahu tentang macam-macam saklar. Ya. Terima kasih Mas Aditya. Jadi tadi Mas Aditya mereview dari pembelajaran hari ini, dia jadi tahu macam-macam saklar apa saja. Ada yang lain yang mau memberi saran terkait pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oh iya, Mas Eriki, silakan Mas Eriki. Saya memberi saran bahwa kita harus tahu fungsi komponen dengan baik sebelum menggunakan. Silakan kalian buka grup WhatsApp-nya ya. Di situ ada soal evaluasi. Silakan diklik linknya ya, diklik linknya. Silakan. Maaf nilainya Ibu tidak tampilkan ya karena ini terkait evaluasi. Ya, selesai? Sudah, Bu. Sudah? Ibu menutup pembelajaran. Adakah yang mau memberi kesimpulan? Ada yang memberi kesimpulan terkait pembelajaran hari ini? Silakan. Saya, Bu. Oh iya, Masul, silakan Masul. Kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini bahwa komponen instalasi penerangan meliputi KWH meter, Ya. MCB, stop kontak, kabel, saklar, fitting, lampu, klem, pipa, dan lain-lain. Terus untuk penggunaan kabel pada instalasi penerangan harus kabel dengan tipe NYA. Ya, terima kasih Masul. Terus untuk rencana pembelajaran Bu Guru selanjutnya ya, untuk materi selanjutnya adalah nanti Ibu lebih membahas ke simbol instalasi ya. Simbol instalasi penerangan di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini dari Bu Titis nggak ada tugas karena tadi LKPD sudah dikerjakan secara online ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian nanti mendapat materi baru dari Bu Titis dan tidak ada tugas gitu nggih. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Mas Aditya memimpin berdoa terlebih dahulu, Mas Aditya. Semuanya on kamera ya. Biar kelihatan semua. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas partisipasi anak 11 TITL. Ketemu lagi minggu depan dengan Bu Titis ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran ya, tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga prokesnya ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya secara
berkala atau teratur ya demi menjaga kesehatan kita dari wabah atau pandemi corona ini ya yang belum berakhir gitu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu semangat ya. Ketemu lagi minggu depan dengan Bu Titis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.